jiwa siapa dia? Huwa Adamu alaihi salam. Nabi Allah Adam alaihi salam. Jadi manusia asalnya Nabi Adam, bukan gitu nih evolusi, berevolusi karena seleksi alam. Manusia berasal dari simpanse atau kera yang telah berevolusi karena seleksi alam. Teori ini pertama kali dicetuskan dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species, terbit tahun 1859. Siapa? Ya, namanya Charles Darwin, lahir tahun 12 Februari 1809 di Melrose. Ya, meninggal tahun 19 April 1882. Gitu ya. Nah, di sini dia, ada nggak kayak beliau ya, karena dia orang Muslim. Dia, apa namanya, menggunakan teori logika. Saya buka aja nih, kecil nih, dari cuman karangan beliau, Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman Segal itu dalam Syakiran Misbahuz Zaman. Ya, nih. Kita ambil dikit ya. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Jika kau betul seorang iman, kalau kau mengaku seorang muslim mukmin kepada Allah Nabi junjungan, iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad. Walhasil kalau ente ngaku jadi orang mukmin, ya, apa pendapat, akal, pikiran, apapun pendapat atau teori logika yang terbang dalam otak kita yang bebas, dikurung mungkin punya otak yang bebas gitu, ya. Kalau non agama, bahasan ya sifatnya non agama, Anda akui politik segala macam, filsafat. Tapi kalau di agama, ada beberapa kali di section dari agama kejadian juga. Ada ketiga ini pendapat apa pendapat jika kau betul seorang iman kepada Allah Nabi junjungan, apa pendapat, akal, pikiran, akuri dengan hadis dan Quran. Kalau kita ngaku jadi orang mukmin, kalau kita mau menggunakan teori logika apapun juga, contohnya ini ya, asal manusia. Kalau ini orang muslim, jadi kalau orang kita orang Indonesia yang muslim, terserah dia ngikutin teori Darwin. Ini membenarkan gitu. Kalau orang muslim, terserah dia bukan beriman kepada Allah. Ini kan kita kan beriman kepada Allah. Kalau ada pendapat, akal, pikiran, akuri, cocokin dengan hadis ataupun, nah kan Quran jelas tuh. Ya, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa huwa Adam. Olas, titik apa? Nggak pakai koma. Ada Nabi. Manusia asalnya bukan monyet. Siapa Nabi? Adam. Itu teori dia sih berkembang dengan pola pikir logika dia. Terserah dia. Dia bukan beriman kepada Allah. Nah, kata Walid, kalau engkau mengaku mengklaim seorang yang mukmin kepada Allah dan Nabi Muhammad, ente kalau punya pendapat, akurkan, cocokin dengan apa? Akur, kalau cocok ikutin, kalau enggak ya. Gitu. Apa yang bahaya? Homer, bahaya ya, miras. Itu kan sesuai antara Quran dan logika ya. Innamal khamru wal maisir min amalis. Hanya saja khamr itu najis. Itu udah jelas ya. Orang mabuk dan alkohol bisa membunuh, bisa menghancurkan apa tubuh kita, gitu kan? Udah cocok itu antara logika sama masuk ikutin, gitu. Tapi kalau ini
Darwin, manusia dari monyet lah. Apa cocok ya aja, jajanan dan gluten. Gitu, paham ya? Begitu kan? Gitu ya? Baik lagi ya. Wa ja'ala minha zawjaha, dan Allah menjadikan minha darinya, atau nafsin dari jiwa yang satu yang Nabi Adam tadi, zawjaha istrinya siapa? Siti Hawa. Udah pernah jelasin ya? Waktu itu Nabi Adam baru di surga, baru berapa lama diciptakan, jalan-jalan kesepian, gue sendirian, rumah tempat indah semua, cuman namanya sendirian, sorangan wae. Iya, rumah gede, jomblo gimana? Gitu, entah tuh meninggal mati ada sama istri gitu, jomblo deh, ya anak sih pada keluar, pada gede, terus sendirian di rumah gede, itu gimana, mobil 2 biji, itu kan enak, nah pasti itu bang ya, nyari lagi pak, iya gitu, tambah ini pendamping begitu, kita ngikutin bapak yang itu Nabi Adam, kelas jadi, normal gitu. Nah kemudian Allah tahu pas beliau tidur, dia gak dipotek tulang rusuk yang sebelah kiri dia, karena itulah kita itu punya rusuk yang sebelah kanan 12, sebelah kiri 17 kurang 1, itu dia dulu dipotek buat siapa? Siti Hawa, cuman gak berasa karena langsung diganjel bekas potekan itu kan, namanya kan ruang kosong dikit ya, bekas tulang rusuk, daging itu diganjel tanpa Nabi Adam berasa sakit karena lagi tidur, halus banget tuh. Istilah itu operasi yang sangat-sangat halus lah, gitu pembedahan sangat-sangat. Nabi Adam baru dia nggak bisa kabaran, dia udah gitu, udah jadi orang. Kalau saat itu umpama Nabi Adam berasa sakit gara-gara dipotek tulang rusuk yang kiri untuk ciptaan istrinya. Kalau saat itu dia berasa sakit, semua anak manusia yang bernama pria, laki-laki nggak akan sayang sama bininya. Selanjutnya gampang, ngomong bawel dikit, tonjok. Kalau Nabi Adam dulu aku dipotek, berasa. Nah, kita kan walaupun bini bawel ngomong mah, ya berarti cowok buruk. Pagi-pagi kadang-kadang sehari 3 kali kayak makan dari obat, domelin begini deh, pagi, siang, sore. Gitu, apanya domelin, kita nggak makan, kita nggak ini, kadang ada lupa, kita baju kita salah, domelin juga. Udah gak aja. Nah, kalau saat itu Nabi Adam sakit, nggak bisa domelin ini, gampang, tendang, nggak dulu. Lu kasih makan dari badan berapa lu? Nah, begini deh, jadi kanan deh. Tapi kalau perempuan, orang, malu deh. Gitu, bang. Nah itu Nabi Adam dipotek agak berat. Dan nasi gitu sih malumin aja. Coba orang rumah. Ngalamin semuanya. Ngalamin semuanya. Artinya nggak ada mau cerita. Iya, jangan kita bawa baper biasa. Kalau laki-laki dibawa baper ya, baru jadi suami udah ketahu, baru malu gitu. Ini perempuan lama biasa jalan aja, dan nggak perempuan ya. Gitu dia. Sebab waktu itu Nabi Adam dipotek nggak berasa gitu. Jadi itu kita malumin gitu, nggak berasa apa sih. Kalau pikir enak juga gitu, lo kan boleh kasih makan, kasih duit, udah ngomong gitu, jadi kayak bos gitu. Kan bukan bos, sebenarnya bos ini. Kalau nggak gitu, kita kan udah kasih duit, kita kasih apa? Kenapa dia ngomelin? Gitu, gitu. Kasih Allah, gitu. Karena itu dia waktu dia ada agak berasa, gitu ya. Nah ini kalau wajah alamin azaujaha Hawa. Khalaqallahu min dhurri Adam dari tulang rusuk Nabi Adam yang kiri tanpa sakit waktu dipotek ya. Kemudian ini zaujah Hawa, apa
tujuannya liyaskuna ilaiha agar tenang, agar akrab, ada temenin. Kita tadi tuh kita bilang jomblo, rumah gede, mobil dua sendirian, anak berbeda keluar, gitu ya. Nemenin gitu. Ini udah lama ya, udah 100 tahun nggak meninggal gitu. Yang itu telepon, kita jangan gitu. Nah, gitu ya. Dia sunat tuh untuk nemenin. Ya nemenin. Gini ya. Jadi seorang laki-laki gitu ya, seorang laki-laki atau mantan suami gitu ya yang jomblo, itu dia nggak bakal bisa kalau dia bukan anggur ya, tidak punya kerjaan, punya apa sih profesi, punya habis itu tanggung jawab maupun apapun juga mau dagangan mau warung kesendirian nggak bakal beres. Kita kan betul di dalam suatu profesi gitu kan, entah itu kerjaan di kantor, apa di warung, untuk fokus dasar di rumah, ayo ulang bingung gitu itu cucian gimana belum iya apa sih kamar mandi acak-acakan nah iya piring belum dicuci bingung gitu ya itu beda rumah kamar yang nggak ada sentuhan perempuan sama yang ada sentuhan perempuan beda katanya ini kamar ada hujangan di kamar jomblo nih bawa apa ya bawa begini nanti bawa apa begitu beda lagi bawa ibunya beda gitu. Oh ini bawa perempuan nih ada sentuhan perempuan beda tapi diurusin gitu. Baju koko juga ada. Masya Allah. Udah situ kita nggak mau ngomong deh. Perempuan aja mau ngomong gimana nggak udah. Padahal kita mau bikin dia musim dia, yang musim dia harus kita dia, gitu ya. Nggak baik. Nah lihat palam mata bosyahan. Ini masya Allah nih Allah ngajarin kalau ngomong walaupun parno dibikin halus jangan jorok begitu. Asal itu bersenggama. Di sini menyelubunginya, nutupin. Nabi Adam menggauli Siti Hawa, nyelubungin tuh ya, nyampur ya. Maaf ya, agak dikit bahasa kasar tapi masih bisa sebutin. Melakukan hubungan seksual, gitu ya. Ada lagi bahasa yang paling kasar orang Pulu sama orang Bonapala kalau orang ngomel tuh, ya. Nah, sekarang sebutin ya, tapi itu juga enggak dibaca di eja aja, karena nggak etis banget. Jangan dibaca ya, nggak boleh ya. NGENTOT, itu bahasanya nggak boleh ucapin tuh, sangat kasar banget ya. Kalau berhubungan seksual mas walaupun agak dikit kasar tapi masih dalam bahasa medis bahasa itu ya. Nah, ini kalau Allah ngasih pembelajaran. Kalau kamu jangan gitu, nyampur gitu ya, menyelubungi gitu ya. Bersetubuh gitu proses. Nah itu bersetubuh sama itu tuh, bersetubuh sama agak dikit apa? Asal juga, tapi nggak sama enggak, kan sama seksual sama itu. Jadi 11-12 tuh ya, konotasi bersetubuh sama berhubungan seksual sama itu. Dibilang agak kasar, tapi mesti bisa diucapkan dan melalui forum edukasi. Kalau itu mah dari yang tadi orang bilang itu yang itu nggak boleh. Itu mah bahasa kampung, bahasa orang-orang yang nggak berpendidikan. Kalau dia marah-marah, gitu ya. Bahasa seminar. Bahasa seminar. Iya. Bahasa WA itu. Iya. Bahasa cewek-cewek. Itu mana lagi? Itu mah boleh itu mah. Boleh itu mah. Ada lagi apa? Bahasa tadi mau itu. Esek itu ya. Itu apa yang dia yang dibicara ya? Yang itu. Iya. Kadang-kadang kalimat itu lah. Kita memilih konotasi kalimat yang paling sopan ya. Nah, Allah ngajarin tuh tabasyyaha ai jama'aha. Tatkala Nabi Adam melakukan badan dengan Siti Hawa, hamalat
hamlan khafifan, hamil dengan kehamilan awal, hamil awal, masih hamil muda, walaupun rentan tapi masih bisa jalan ya, masih bisa jalan karena masih kandungan masih 1 bulan gitu, masih berupa sperma tuh. Sperma 40 hari, sperma 40 hari segumpal darah, 40 segumpal darah, 40 kali 3 berapa? 43 20 berarti berapa bulan? 3 kali 4 bulan sampai dia sempurna tuh ya. Jadi 40 hari pertama tuh apa sih di sini itu hamalat hamlan khafifan gitu. Kalau di buku Maulid Simpudurar nih ya, kita kan udah nyambut bulan Maulid ya, ada kata hamlan khafifan, ini kan di pasal yang wamunzu uqad anak fa'amalatuhu bir'ayatillahi kama warada anha hamlan khafifan la tajidu lahu thigala gitu ya, wala tashku minhu alaman wala ilala fa'amalatuhu Siti Aminah. Kita kalau Maulid ya, Siti Aminah mengandung Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penjagaan Allah, kama waroda sebagaimana hadis yang wajib anha ke hamlan khafifan dia yang disyahid ini hamlan khafifan ini. Ini maksudnya kalau ini awal-awal usia kandungan, siapa? Siti Hawa masih berbentuk sperma. Kalau itu dia dari awal sampai 9 bulan hamlan khafifan la tajidu lahu thigala. Dia tigala. Kita kan kalau baca Maulid lagam habaib ya, kok negak gitu. Tapi kalau maaf ya, kalau baca imam nggak boleh ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan, nggak boleh tuh. Kita tempatin sesuatu pada tempatnya. Kalau mau nggak apa kita kan tapi ikutin aja habat. Tapi kalau udah baca Quran lagi sholat sampai hal nggak boleh ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kan dia pola gitu. Deh, baca dulu. Kehamilan yang ringan. Maksudnya lah tadi tuh nggak mendapatkan lauk, tiga nggak berat, nggak ngidam, nggak ya Allah, nggak boleh begini lagi hamil muda, hamil tua, gimana coba? Iya, waktu hamil muda itu ngidamnya macam-macam, hamil tua juga kita perempuan gimana juga kan enak. Mau pakai dasar dan pakai apa juga, pakai baju apa juga ada. Yang mereka hamil maklumin begitu. Dan tambah polokan, tambah sengkek juga mikir gitu ya. Tambah manja juga, amin suami. Nggak dikit Pak. Yang bilang bapak. Iya gitu ya. Nah ini kalau sekian bilang enggak kayak begitu kan. Wala tasku minhu alaman wala ilala, enggak ngeluh sakit, ngidam, apa sih berat gitu ya. Enak aja hamil beliau, enak aja begitu, enggak berasa apapun yang dirasakan oleh perempuan hamil. Semua perasaan berat. Apa itu perempuan bawa orang 9 bulan sini. Kita cuma nama saham doang gitu. Dia katanya dia sampai begini jangan darah dulu. Kalau dibangun begini udah buru berkicau deh. Ini jangan baper ngomel itu anak kita itu siapa yang bawa di putih kita? Agak rumah hai gitu. Dan berojol baru kita kasih empang gitu ya. Lalu alhamdulillah anak. Bin kita itu bin masa jangan merasa kita. Tapi saya capek dia gitu ya. Nah ini Nabi Muhammad udah dialami oleh ibunda beliau seperti perempuan-perempuan hamil yang mau nggak ada, Masya Allah. Ya, ini apa kata-kata hamlan khafifan. Kalau di sini maknanya bukan itu kan waktu awal kehamilan, paham ya?
famarabi, bisa lewat, bisa jalan gitu. Nah, falamma asqala tatkala kehamilan Siti Hawa, ini kembali ke Siti Hawa ya, kembali sini nih. Tadi kan ngomong-ngomongin kita nih, Siti Aminah, karena Siti Hawa. Tatkala Siti Hawa hamilnya udah tua, dia apa ya? Khawatir khawatir itu kehamilan ini isi janin ini bukan orang, takutnya binatang. Sebab kenapa? Khawatir begitu sama iblis, digosok-gosok. Walau ada hadis Nabi yang mengatakan tatkala Siti Hawa didatangi nama iblis ketika kehamilan. Ini hamil yang bukan yang kaubil hamil lah, bukan ya, udah di dunia ini. Hamilan yang nanti namanya Abdul Haris namanya, ya. Itu Siti Hawa lagi hamil tua, didatangi sama iblis. Ngomong sama Siti Hawa, itu suara ajar nih, digosok-gosok. Siti Hawa itu yang untuk enti apa isinya? Orang apa yang bukan? Fakolat lah, artinya nggak tahu. Kata Siti Hawa, fakolat lah, kata iblis kepada Siti Hawa, yahtamilu ayyakuna katan, bisa aja situ enti si anjing, au himar atau keledai. Jangan-jangan itu orang isinya bukan orang-orang dari orang anjing atau orang keledai gitu. Itu yang bikin Siti Hawa ketakutan tuh, karena dapat bisikan godaan dari iblis. Kemudian selain ditakut-takuti isinya juga keluarnya dibikin takut. Nah, nanti khawatir yang nanti keluarnya bukan gimana, apa dari dubur, apa nanti perut ente dibelek, ya Siti Hawa tetap pecah begitu. Kalau sudah bolong sini, udah kan ini apa dari mata tetap keluarnya dari mulut, gitu. Itu pertanyaan itu yang bikin Siti Hawa ketakut sih orangnya. Stres, parno apa namanya? Iya, parno gitu ya. Iya, parno gitu lah ya, bikin stres, ngadu ke siapa? Nabi ada gini. Fadawa, makanya doa gitu. Ini dia nih, da'awallaha rabbahuma. Kenapa ada pemakan omongan, bukan pemakan, sebab berdasarkan pengalaman emang sebelum kehamilan ini, setelah itu ya hamil ya, berapa kali kehamilan itu meninggal adanya, hamil meninggal 2-3 kali katanya. Nah ini ketiga nih, ketakutan gitu. Nah, sama pengalaman dari awal, tambah lagi ojok-ojok kami iblis, tambah takut, tambah parno ini ya. Ya ada orang ya, ini pengalaman tuh di kampung ya, ada punya anak pertama meninggal gitu ya, masih kecil, sakit. Jadi ada yang bukan mandul, bukan Allah belum kah? Ada yang udah dikasih cuman gagal mulu gitu ya. Ada yang berkurang 2 kali gitu. Apa takutan dia? Gitu. Ada yang udah brojol, baru kita seminggu meninggal, baru 2 sampai dia pengen selamat tuh bayi yang nanti lahir sampai brojol, tapi si hamil lagi, tapi sih ngasuh anak orang dia. Katanya mancing lagi kan gitu. Begitu. Dipancing ponakan dia siapa gitu. Jadi kalau ada di kampung gitu tuh ada tuh. Gitu, ya. Jadi supaya nanti yang hamil lagi selama berkah dia ngasuh anak orang begitu mancing lagi. Gitu. Ini dia nih. Jadi apa sih kejadian yang itu sudah terjadi kepada apa ya? Lagi orang tadi Siti Hawa brojol meninggal 2 kali tuh, kaki 2 kali meninggal. Nah, akhirnya mereka bukan lagi ada kemakan godaan iblis, bukan. Dari pengalaman jadi khawatir begitu, ya Allah, jangan-jangan nggak selamat yang kayak kemarin gitu. Oke, da'awallaha, mereka berdua doa kepada Allah, Rabbahuma.
Lain ataitana ya Allah, kalau engkau kasih kepada kami solihan, ini bukan orang soleh bukan, anak yang sempurna, paham ya? Bayi yang utuh, nggak cacat, bukan maksudnya ya. Ada dia bilang nanti kalau apa sih itu beda sih dari orang tua dulu katanya. Kalau lagi hamil nggak boleh tapi namanya itu apa sih baju gitu ya, nggak boleh apa itu gunting apa sih marangan, terus lakinya nggak boleh apa mau dikali itu mancing, terus ada buaya, kadang-kadang orang nggak boleh apa ya, udah dia apa ya, udah pasir gitu, nggak boleh di pala, nggak boleh dikepak gitu, nggak boleh dikepak gitu ya, takutnya ke anaknya begitu ya. Nah itu dia, jadi nah ini soalnya sih anak yang apa? Anak yang sempurna, bukan anak soleh, bukan anak yang sempurna, yang utuh begitu, yang utuh gitu ya. Waladan sawiyan, anak yang sempurna. Lanakunanna minasyakirin, pasti ya Allah kami tuh akan menjadi orang-orang yang sempurna gitu. Nah, falamma atahuma solihan, tatkala Allah kasih mereka anak yang sempurna, alhamdulillah proses persalinan lancar, brojol anak sempurna, apa sih mungil cakep lah gitu ya. Ja'ala lahu syuraka, Nabi Adam Siti Hawa ngejadiin tuh anak menjadi sekutu Allah. Nah, ini nih, kalau tanpa bantuan tafsir bahaya. Jadi Nabi Adam menyembah selain Allah. Waduh, Nabi Adam jadi musyrik, bukan begitu maksudnya. Jadi gini. Ya, jadi itu kayak kita waktu tuh anak belum brojol, ya Allah kalau sempurna, kalau ini pokoknya kami akan dianak sini. Nabi Adam Siti Hawa lihat apa tekad, kalau anaknya keluar akan diwakafin buat ibadah aja, nggak boleh buat cari duit, nggak boleh buat dunia, buat ibadah aja, nggak boleh buat apa nanam pohon, kan beda kan bertani ya, nggak buat ibadah aja. Pas udah dikasih sempurna, itu dia kadang-kadang Nabi Adam manfaatin buat, itu dia disuruh buat kebun, itu buat dunia juga, kadang-kadang buat sholat juga, buat ibadah juga, itu disekutukan, gitu paham nggak? Nah, ada yang bilang bukan itu maksudnya, penamaannya gini. Tatkala Siti Hawa udah gede di perutnya ya, iblis datang pada bentuk laki-laki. Kemudian iblis ngomong, wahai Hawa, ini ada khawatir di perut kamu ini takutnya anjing atau hewan. Ente tahu nggak dari mana dia keluar? Dari budur ente, maka bisa membunuh ente, bisa mati gitu ya. Nah kemudian ketakutan siapa? Siti Hawa ngadu ke Nabi Adam, terus tuh mereka berdua galau, takutan, parno. Nah kemudian 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 si iblis datang lagi ke siapa? Ke Siti Hawa. Coba amin minta Allah doa, mudah-mudahan ini anak menjadi anak yang sempurna. Gitu, gampang keluarnya dari perut kamu. Tapi ente namain Abdul Haris ya. Aneh minta si iblis, aneh doa Allah, kalau nanti perut ente udah keluar gampang sempurna, ente namain Abdul Haris. Itu Haris namanya iblis di di hadapan para malaikat. Kan nama itu macam-macam, ada yang Azazil, ada yang Haris. Itu kalau Haris itu di hadapan malaikat tuh ya. Nah, ismu iblis fil malaikat al Haris. Namanya iblis di hadapan malaikat namanya Haris. Namanya Abdullah. Maksudnya hambanya sih iblis gitu. Itu maksudnya maunya iblis kepancing tuh kena kemakan tuh. Iya deh, didoain. Alhamdulillah perlu. Karena janji sama, kan yang tahu iblis sampai Siti Hawa janji sama si Fulan nih, kalau brojol sempurna namanya siapa? Abdul Haris, namanya Abdul Haris. Nah di situ tuh penamaannya saat dianggap isyraq, paham nggak?
Kenapa dia mengabulkan? Emang hamba iblis aja? Nggak tahu. Nggak ada istilah Nabi Adam dianggap asroka tuh dan melakukan isyrok sekutu, menyekutukan Allah dalam hal apa? Penamaan anak tadi, bukan menyembah Allah, bukan hasya wa kamu. Ini makanya kalau hal begini, ini kan Al-Araf ya, salah satu dua Hawa sama Siti Adam menyembah Allah, menyembah selain Allah. Makanya di sini tuduhan orang-orang musyrik itu mereka mengatakan Nabi Adam sama Siti Hawa dulu menyembah berhala tuh dia, ya. Tapi jauh surga. Allah apa yang Nabi Adam jadikan Allah sebagai sekutu dinyembah selain Allah. Itu tuduhannya orang-orang jahiliyah tuh. Nabi Adam, Siti Hawa menyembah Pak. Karena ini, paham ya? Nah makanya kalau salah mentafsirkan Quran bahaya ini. Jadi di sini bukan menyembah selain Allah, tapi Nabi Adam menamakan nama anak yang berbeda menurut apa ya, pendapat yang nyata itu hadis namanya iblis. Sebut isyrok tuh siapa ya? Nabi Adam. Secara kesalahan nggak begitu, tapi karena beliau seorang nabi rasul dianggap satu kesalahan. Hasan Abror. Jadi inna hasan Abror kebaikan kita itu bisa aja, tapi buat beliau salah. Orang maksiat. Jadi kata ulama Nabi Adam melakukan maksiat dalam petik ya, maksiat yang kata beliau yang pada nama beliau nih 2 kali di surga waktu apa? Makan. Nah ketika turun itu dia maksiat yang kedua tuh. Nama anak Abdul Haris gitu. Ya, jadi ini kesalahan beliau nih menamakan anaknya Abdul Haris tuh ya. Tapi ja'ala lahu syuraka fima atahuma tuh pada orang atau jari yang Allah kasih itu dibikin sekutu. Kenapa namanya Abdul Haris? Fata'ala Allah amma yusyrikun. Maha tinggi Allah, maha suci Allah dari apapun yang mereka sekutukan. Habis ya? Alhamdulillah di Al-Araf Allah minggu depan habis fa'ada tarbiun lanjut minggu depan wallahu a'lam bissawab ya rabbana Alhamdulillah
الحمد لله على نعمنا، الحمد لله على بركاتنا، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك عشان يودعني. يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان يودعني. يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان يودعني. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله